Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, lalu kita akan bahas 4 saham Big Banks ya teman-teman. Kita bisa lihat pada layar yang ada, hari ini IHSG ditutup mengalami koreksi 1,34%. Dengan area support terdekat berada di area 7051 sampai area 7028. Kalau misalnya IHSG jebol dari area support yang ada di sini, ada potensi untuk membentuk mini double top ya teman-teman. Ini adalah top yang pertama, ini adalah top yang kedua. Dan kalau ternyata berhasil membentuk mini double top, penurunannya akan lumayan untuk IHSG. Kita bisa ukur dari high-nya sampai ke area neckline-nya. Semisal ini terjadi ya teman-teman. Tapi kita harapkan IHSG masih bisa terus bertahan. Kalau misalnya IHSG terkonfirmasi double top, bisa turun sampai area support di sekitar 6846. Tapi ini skenario yang bisa saja terjadi. Tapi saat ini belum terjadi karena masih tertahan di area support yang area 7050-nya. Kita wajib nunggu di hari Senin apakah bisa rebound di sini lalu retest area resisten lagi atau malah jebol dan ambles ke bawah. Ada area gap yang tadi pagi dibikin oleh IHSG pas turun, ada area gap down kurang lebih di area 7175 sampai area 7163. Memang penurunan tadi pagi cukup berasa ya teman-teman. Dan kita akan bahas 4 saham Big Banks yang berkorelasi cukup besar dengan IHSG. Yang pertama kita akan bahas BBCA dulu. Saham BBCA hari ini ditutup mengalami penurunan juga minus 2%. Untuk support BBCA yang terdekat ada di area 7325 sampai area 7250. Kita bisa lihat sempat ada konsolidasi lama di sini dari bulan November bertahan di sini, Desember baru di awal Januari berhasil melakukan kenaikan. Jadi kalau BBCA bisa tertahan di area support di sini, maka ini masih jadi peluang yang bagus untuk saham BBCA. Kita bisa coba lihat juga supportnya. Ini ada bisa jadi area resisten yang kemudian jadi area support. Semoga area 7325 sampai 7250 cukup kuat untuk menahan penurunan BBCA. Kita akan coba tarik garis trendline untuk melihat apakah BBCA ini sebenarnya masih uptrend atau udah menuju ke downtrend ya teman-teman. Kita akan coba tarik garis trendline dari area low yang ada di tahun 2020 di mana COVID waktu itu lagi gempar-gemparnya. Dan kita coba hubungkan dua garis. Posisi saat ini masih cukup aman, artinya saham BBCA masih dalam uptrendnya, cuman memang nggak jauh lagi akan retest untuk area trendline-nya. Kalau misalnya jebol dari support area 7325, bisa aja retest di area 7100 untuk area neckline-nya, dan kita wajib pantau apakah BBCA bisa mempertahankan uptrend-nya atau malah mulai menuju ke downtrend. Saham yang kedua yang akan kita bahas adalah saham Bank BRI. Saham Bank BRI juga hari ini ditutup mengalami penurunan. Posisinya berada di area support yang kedua. Sebelum kita bahas area support, kita boleh lihat area trendline-nya terlebih dahulu. Kita bisa lihat bahwa saat ini saham BBRI masih uptrend. Kita coba hubungkan dua titik, masih uptrend, cuman memang udah riskan
seperti saham BBCA, saham BBRI nggak jauh lagi akan melakukan tes untuk area trendline-nya. Untuk support terdekat dari saham BBRI ada di area 4.400 sampai 4.320. Saham BBRI beberapa hari yang lalu sempat menghijau, kemudian ditutup mengalami penurunan dan saat ini berada di area support. Untuk trendline-nya kita bisa pakai area 4.300 ya teman-teman. Kalau misalnya besok turun mengalami penurunan, ya kalau bisa bertahan di atas trendline, maka itu akan jadi sesuatu yang bagus buat saham Bank BRI untuk kembali melanjutkan kenaikan. Tapi kalau ternyata jebol, maka itu sebuah indikasi yang kurang bagus bagi Bank BRI. Ada gap juga di area atas, kita berharap gapnya ditutup di area 4860 sampai 4760. BBCA juga ada gap. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah saham Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri pergerakannya menurut saya masih jauh lebih bagus dibanding BBCA dan BBRI. Saham Bank Mandiri kemarin kita sempat lakukan analisa akan membentuk sebuah pola, yaitu cup and handle ya teman-teman. Kurang lebih gambarnya begini. Ini adalah area cup-nya. Kita turunkan ke bawah dan ini adalah area handle-nya di sebelah kanannya. Tapi sayang pas berada di resisten dan di neckline, Bank Mandiri gagal breakout lalu mengalami koreksi. Hari ini koreksinya 2,97% dengan area support terdekat di area 8.100. Kita berharap saham BMRI ini masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikannya. Kalau untuk garis trendline yang akan kita coba gambar, di mana low-nya kita ambil di tahun 2020, di mana itu adalah area COVID. Sebentar, kita kecilin dulu gambarnya. Saham Bank Mandiri ini trendline-nya masih lebih jauh dibanding saham BBCA maupun BBRI. Kita tarik garis dari titik 1, kita hubungkan ke titik yang kedua. Kita bisa lihat bahwa penurunannya masih jauh, masih sampai area 7.000-an, masih bisa disebut uptrend untuk saham Bank Mandiri. Jadi kalau misalnya saham Bank Mandiri di kemudian hari ternyata dia nggak kuat nih bertahan di 8.100, lalu dia jebol sampai ke area trendline-nya, sebenarnya masih bisa dibilang uptrend ya. Cuman ya pergerakannya udah nggak sebagus kalau bisa bertahan di area support tentunya. Jadi Bank Mandiri ini menurut saya masih lebih baik dibanding Bank BCA dan BRI. Yang terakhir kita akan coba bahas Bank BNI, Bank Negara Indonesia. Saat ini posisinya ditutup mengalami gap down. Kita akan coba lihat dulu dari jarak yang lebih dekat. Ada gap down yang lumayan besar. Gap downnya di 8675. Saya akan coba tuliskan area gap downnya. Di sini ada area gap. Kita geser sedikit biar bisa kita lihat gap down. Area gapnya berada di area 8675 sampai area high-nya berada di 8500. Ini area gap down yang lumayan karena tadi pagi seperti yang kita ketahui HSG juga gap down turunnya. Dan kita harap area support terdekat dari saham Bank BNI bisa menahan penurunannya di area 8.200 sampai 8.025.
Kebetulan area support ini cukup kuat menahan beberapa kali pergerakan. Total udah ada 3 kali. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita harap cukup kuat untuk menahan penurunan kali ini. Walaupun kita juga bisa lihat bahwa volumenya lumayan dahsyat ya teman-teman. Kita akan coba tarik trend line seperti yang kita lakukan di 3 saham banking lainnya. Kita kecilin sedikit. Kita akan coba tarik trend line dari area COVID. Kenapa saya berharap area 8.200 cukup kuat? Karena kita bisa lihat teman-teman bahwa area 8.200-an sampai 8.000 itu ini juga ada area resisten yang di breakout ya teman-teman. Kita harap beberapa titik-titik ini kuat untuk menahan penurunan dari saham Bank BNI. Kita akan coba gambarkan trend line-nya. Kita akan hubungkan 2 titik. Ini adalah titik yang pertama, area COVID. Lalu kita tarik untuk area trend line-nya Bank BNI sebenarnya masih lebih jauh lagi ya teman-teman dibanding Bank Mandiri dan BCA dan BBCA. Tapi kita harap tidak usah retest area trend line dan bisa tertahan di area support dan kembali melanjutkan kenaikan. Jadi kalau menurut saya pribadi ada 4 saham banking dan ada 2 yang polanya lebih baik. Ada BNI dan Mandiri, tapi BCA dan BRI juga masih bagus, masih uptrend. Silahkan teman-teman tentukan sendiri mana yang mau dicicil. Karena kalau IHSG mantul, ada kemungkinan saham-saham banking jadi salah satu saham yang mengalami kenaikan juga. Disclaimer on, bukan ajakan menjual atau membeli. Semua bertujuan untuk melakukan edukasi. Silahkan dianalisa kembali, ditentukan daerah entry dan exitnya, serta berapa banyak lot yang akan teman-teman beli. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau saham-saham yang mau dianalisa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan coba analisa sama-sama pada video berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.